Apa kata beliau? Wala hasanata a'zam min tauhidillah. Tidak ada kebaikan yang lebih agung dari tauhidullah. Wal iqrar biwujudihi. Tidak ada lebih agung dari mengikrarkan keberadaan Allah. Wat tadarru'i ilaihi fil maghfirah, dan meminta ampunan kepadanya. Ini dibawakan dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 10 halaman 503. Poinnya, tidak ada yang lebih agung dari tauhid. Tidak ada. Tauhidlah yang paling agung. Dan tidak ada ilmu yang paling hebat selain dari ilmu tauhid. Tidak ada ilmu yang paling tinggi selain dari ilmu tauhid. Maka lihat dalam hadis Muslim ketika Nabi menyebutkan iman memiliki 70 sampai 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Jadi tauhid atau ilmu tauhid ilmu yang paling tinggi. Sebagaimana tauhid adalah kebaikan yang paling agung. Baik, ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini akan kita ambil insyaallah taala sanggahan terhadap syubhat kesyirikan. Kita ambil bagian yang pertama malam ini, sanggahan terhadap syubhat kesyirikan dari Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca pada kesempatan malam yang berbahagia ini kurang lebih ada 5 dalil dari Al-Qur'an. Pertemuan berikutnya 5 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari bab ini para jamaah? Apa yang ingin kita sampaikan dari bab ini? Yang ingin kita sampaikan dari bab ini adalah menyanggah sekaligus membatalkan syubhatnya orang-orang musyrikin yang bergantung kepada para nabi, yang bergantung kepada orang-orang saleh. Sekaligus akan menjelaskan bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh itu sendiri mereka lemah. Mana buktinya lemah? Mereka memerlukan siapa? Memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kekuasaan, mereka tidak punya kemampuan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting dalam bab ini. Sanggahan terhadap syubhat kesyirikan. Baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini al-musannif membawakan 5 dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalil yang pertama dalam surah Ibrahim ayat yang ke-11. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Para rasul itu berkata kepada kaumnya, kami ini adalah manusia biasa seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, kerasulan, kenabian bagi hambanya yang dikehendaki.
Ini bedanya. Dari segi dasar kemanusiaan, para nabi itu juga manusia. Mereka makan, mereka makan. Mereka minum, mereka minum. Mereka punya anak dan istri, punya anak dan istri. Maka dari segi kemanusiaan, prinsip dasar makhluk sama. Namun mereka punya keistimewaan. Meskipun mereka punya keistimewaan, diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biizni. Kami tidak bisa mendatangkan bukti kepada kalian kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat ini para hadirin menjelaskan kepada kita ucapan para rasul alaihimus salatu wassalam ketika diminta oleh para kaumnya untuk mendatangkan mukjizat, mendatangkan bukti-bukti nyata yang mereka bisa lihat, sehingga itu menghilangkan keraguan mereka, pembangkangan mereka. Tolong datangkan bukti kalau engkau itu jujur. Maka para nabi alaihimus salatu wassalam menyebutkan, kami ini manusia biasa seperti kalian. Jadi mereka mengatakan di awal, loh bagaimana kami percaya kalau engkau itu nabi? Sementara sisi kemanusiaan kita sama. Kalian makan, kami makan. Kalian beristri, kami juga beristri. Kalian punya anak, kami juga punya anak. Kalian tidur, kami juga tidur. Bagaimana kami percaya kalau engkau itu rasul? Nah, para rasul mengatakan, betul kata kalian, kami ini manusia biasa seperti kalian, tetapi kita punya perbedaan. Allah mengkhususkan kami dengan kenabian. Allah mengkhususkan kami dengan kerasulan. Nah, dalam masalah mukjizat kami tidak mampu untuk mendatangkannya kecuali kalau memang Allah memberikan. Jadi jangan berpikir mukjizat itu kapan maunya Nabi mengeluarkan dikeluar, enggak. Kalau Allah enggak mau, enggak. Maka ini sekaligus bantahan terhadap yang dikatakan waliullah tiba-tiba bisa menghilang katanya, tapi ini ya. Ini kan masih katanya nih. Tidak bisa dipastikan. Tidak luka oleh benda tajam. Bisa berjalan di atas air. Bisa terbang di udara tanpa beli tiket. Jumatan setiap Jumat di Makkah. Ini kan semaunya mereka. Tapi ini konon ini ya. Konon, qila katanya. Para nabi loh. Yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan langsung tanpa perantara ataupun yang pakai perantara Jibril, mereka ketika menampakkan mukjizat itu nggak bisa langsung. Nggak bisa. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak kasih, ya nggak bakalan. Mana buktinya? Ayo. Ketika Nabi SAW diminta untuk menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Sampai Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan katakan terhadap sesuatu, oh besok aku kerjakan, kecuali dengan izin. Karena Nabi janji, oh besok saya ceritakan, besok ceritakan. Nabi gak mungkin tahu karena ini perkara gaib bagi Nabi. Berapa ribu tahun yang lalu terjadinya Ashabul Kahfi, lalu Nabi diminta untuk menceritakannya sementara belum ada wahyu. Nah, jadi kalau segi kemanusiaan kita sama, tapi kami punya keistimewaan kerasulan. Segi mukjizat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tidak ada karomah itu dikeluarkan oleh yang punya sendiri langsung, nggak ada.
Kalau mukjizat saja Nabi nggak bisa semena-mena, apalagi yang dikatakan karomah. Karena karomah itu jauh di bawahnya ayat, jauh di bawahnya mukjizat. Ayat ini khusus para Anbiya alaihimus salatu wassalam, dan itu untuk mendukung kerasulannya. Beda dengan karomah. Para ulama kita menyebutkan karomah itu diberikan kepada seseorang bukan karena kehebatan semata, tapi apa? Allah tahu imannya lemah, Allah kasih karomah supaya imannya kuat. Jadi jangan berpikir karomah itu orang hebat, enggak. Karomah itu diberikan oleh Allah terkadang karena imannya lemah. Itu sebabnya kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, karomah itu lebih banyak terjadi di zaman tabi'in ketimbang sahabat. Kalau sahabat jelas imannya, maka nggak perlu lagi mereka pendukung untuk menguatkan iman. Cukup melihat Nabi SAW, kalau memang sudah dapat hidayah, mereka sudah percaya. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh kafir Quraisy, apa katanya sahabatmu dia pergi ke Baitul Maqdis malam, terus naik lagi ke langit, katanya bolak-balik kurang dari 1 malam. Coba, apa jawabannya Abu Bakar? Padahal Abu Bakar belum diceritain oleh Nabi. Lebih dari itu saya percaya. Nah, jadi urusan mukjizat itu tidak semena-mena Nabi itu mengeluarkannya. Contoh lain, kisah Nabi Musa waktu dikejar oleh Fir'aun. Ayo, sahabat-sahabat Nabi Musa sudah ketakutan. Inna lamudrakun, Musa mati sudah kita sekarang ini. La inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Langsung Allah suruh dia pukul apa? Pukul tongkatnya. Padahal tadi tongkatnya qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini tongkat untuk aku bersandar, untuk aku pakai untuk menggembala kambing-kambingku. Ayo, mana tahu Nabi Musa kalau tongkat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mukjizat, padahal dia seorang nabi. Runtuhlah di sini syubhat musyrikin yang bergantung kepada para nabi, padahal itu masih hidup, apalagi nabinya sudah mati. Kita belum ambil faedah ini. Kita ambil hanya gambaran umum tentang ayat ini. Baik. Kita ke dalil yang kedua. Firman Allah Azza wa Jalla tentang Isa ibn Maryam. Di dalam suratul Maidah ayat yang ke-75. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Masih ibn Maryam. Sebelum kita masuk, di dunia ini ada berapa Masih, Abu Fadil? Ada berapa? 2. Nabi Isa dan Dajjal. Apa bedanya Bang Robi? Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Apa bedanya? Bang. Yang satu kafir, yang satu muslim. Ah, ini paling gampang sudah jawabannya nih. Pasti kalau ini. Ayo, Bang. Di belakang bagaimana? Taib. Nyerah ya? Nyerah saja. Baik. Al-Masih Ad-Dajjal mamsuh ihdal ainain. Salah satu matanya hilang. Dari kata masaha, dihapus. Al-Masih Isa bin Maryam karena menghapus kekafiran. Jadi sama-sama penghapus. Satunya matanya yang terhapus, Dajjal. Satunya menghapus kekafiran.
Ayyub. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Isa ibn Maryam tidak lain melainkan seorang utusan Allah yang telah didahului oleh para rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, ibunya siddiqah. Maka dari sini para hadirin, kalau wanita tidak ada namanya para nabi, yang ada namanya siddiqah. Yang ada apa namanya? Siddiqah. Ya. Jadi kalau laki-laki ada nabi, tapi kalau perempuan tidak ada nabi. Yang ada namanya apa? Siddiqah. Isa bin Maryam rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang banyak sebelumnya. Sedikit Bang, berapa jumlah para rasul? 313. Satu riwayat 315. Sementara Isa kemudian setelah Nabi Isa nggak ada lagi kan? Nabi Muhammad SAW. Berarti 100, kita katakanlah 15, berarti 113 Nabi Rasul sebelumnya mendahului. Isa Rasul telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Siddiqah Maryam. Kana ya'kulanit ta'am, mereka berdua makan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Coba lihat bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat, kemudian lihat bagaimana mereka berdusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada bedanya Nabi Isa dengan para rasul yang lainnya. Tidak ada. Hanya segi fadilah ya. Kenapa? Isa itu ulul azmi. Tapi segi kerasulan semua sama. Tidak ada keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hamba dari hamba Allah, utusan dari utusan Allah yang mulia. Sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 59, Allah menyebutkan tentang Nabi Isa, in huwa illa abidun, dia hanya seorang hamba. An'amna alaih, kami berikan dia nikmat. Waja'alnahu mathalan li bani Israel, kami jadikan dia contoh bagi bani Israel. Kalau kita katakan, oh dia terlahir dari seorang perempuan tanpa bapak, mana lebih hebat, tanpa ibu tanpa bapak ketimbang hanya dari seorang ibu? Ya lebih hebat tanpa ibu tanpa bapak. Siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Maka itu sebabnya salah seorang ulama Islam ketika berdialog dengan Nasrani, ya, kenapa kalian sembah Isa itu? Oh dia itu istimewa. Apa istimewanya? Dia terlahir hanya dari seorang perempuan tanpa seorang bapak. Lihat bagaimana hebatnya. Lah ada lebih hebat tanpa ibu, tanpa bapak. Bukankah dia lebih hebat untuk diibadahi? Siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Maka juga salah seorang ulama Islam dikirim oleh salah satu khalifah untuk berdialog dengan orang-orang Nasrani. Datang ke kerajaannya, ya, begitu masuk ke dalam, ya, bagaimana keadaan kalian? Katanya kalau baik. Bagaimana keadaan istri dan anak kalian? Baik, kata ulama Islam. Ulama Islamnya sekarang balik bertanya, bagaimana kabar kalian beserta anak dan istri kalian? Tidak boleh. Mereka mengabdi untuk Tuhan. Tidak boleh punya anak, tidak boleh punya istri. Apa kata ulama Islam? Aneh. Kok ulama-ulama kalian gak punya istri, gak punya anak, tapi kok Tuhan punya istri, punya anak? Berhentilah, tamat dialognya sudah. Nah, dari segi kesetaraan sama-sama hamba. Dari segi kerasulan sama-sama rasul. Dari segi kemanusiaan, makan apa tidak di sini? Makan. Minum. Maka dengan demikian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau memang dia makan, kalau memang dia minum, berarti dia kurang. Sesuatu yang kurang berhak untuk diibadahi?
tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena manusia yang lain juga makan minum. Kalau memang dia itu makan minum diibadahi, berarti kita ibadahi juga semuanya makan minum. Apa istimewanya? Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di dalam keterangan yang lain, mal masih Isa bin Maryam illa rasul. Ya, Isa itu adalah utusan Allah. Maka dalam hadis yang sahih, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Isa bin Maryam itu hamba Allah dan rasul. Ini kalimat penting, kalimat hamba ini. Nah, ingat, ketika dia hamba tidak ada hak untuk disembah. Ketika dia rasul tidak boleh untuk didustakan. Maka inilah yang paling dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalimat Abdullah wa rasuluh. Maka tasyahud Ibnu Mas'ud tasyahud yang paling afdal. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka, rapat yang lain, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang paling afdal. Dan ini paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia makan disembah, apa bedanya dengan yang lain makan disembah? Dan dia makan menunjukkan dia kurang. Maka yang kurang tidak berhak untuk disembah. Runtuhlah syubhat musyrikin yang mempertuhankan yang masih makan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, lihat dalam surat Muhammad, dalam surah Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak menghendaki dari mereka dikasih makan. Kenapa? Allah justru yang memberi makan, Allah justru yang memberi rizki. Sekarang Nabi Isa dipertuhankan, Nabi Isa diberikan hak-hak Allah, diibadahi selain Allah, padahal Nabi Isa makan. Nanti kita ambil faedahnya. Dalil nomor 3, Suratul A'raf ayat 188. Ini tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Apa kata Allah tentang beliau? Katakan ya Muhammad, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku memberi manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat. Mana buktinya? Waktu perang Uhud, gigi Nabi patah. Kepalanya bocor. Kebal? Enggak. Waktu perang Uhud kalah. Ya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib. Andai kata aku mengetahui yang gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma massaniyas su, dan aku tidak tertimpa kemalangan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku itu hanya sebatas basyir, memberi kabar gembira surga bagi yang taat, nadhir, memberi kabar menakutkan neraka bagi yang maksiat, kepada kaum yang beriman.
ayat ini Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu tentang dirimu ya Muhammad. Aku tidak bisa mendatangkan untuk diriku manfaat, tidak bisa juga menolak dari diriku kemalangan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, sekiranya Nabi tahu dirinya kalah waktu perang Uhud, kira-kira mau nggak Nabi perang? Hah? Mau nggak? Ya nggak bakalan lah. Oh jangan kita keluar, kalah kita ini. Coba betapa beratnya ujian Nabi waktu perang Uhud para jamaah. Satu, terjadi pengkhianatan orang munafik. Sepertiga pasukan hilang. Yang kedua, sahabat yang di pasukan pemanah disuruh jangan turun, ternyata turun. Yang ketiga, di saat itu terbunuhlah paman beliau yang paling dicintai. Siapa? Hamzah, Sayyidus Syuhada. Betapa besarnya pukulan untuk Nabi SAW saat itu para jemaah. Sampai berapa orang mati syahid sahabat? Berapa? 70. Bayangin antum di sana para jemaah. Sampai Nabi SAW mengatakan, laula antahzunan nisa. Andai kata wanita tidak akan bersedih dengan jenazahnya pamanku siapa? Hamzah. Niscaya aku biarkan jenazahnya tidak aku makamkan. Biar dimakan oleh burung dan dimakan oleh hewan-hewan buas. Dari sana Allah membangkitkan dia nanti. Maka Hamzah disolati oleh Nabi 72 kali solat. 72 kali solat. Sementara jenazah yang 69 satu kali. Tapi Hamzah disolati 72. Maka di sini banyak pelajaran, banyak hukum yang bisa kita ambil hakikatnya para jamaah. Pertama, kalau banyak jenazah itu paling afdolnya satu-satu kita solat. Ini kalau tidak ada halangan. Paling bagus, misalkan 5 mati sekaligus. Ya sudah, 1 selesai pindahin, 1 selesai pindahin, 1 selesai pindahin. Supaya apa? Supaya pahalanya lebih afdol, lebih banyak. Karena itu praktik Nabi. Yang kedua, ini menunjukkan apa? Jenazah yang satu boleh kita solati berkali-kali. Boleh. Misalkan dibawa di An-Naba sini, solati. Pindah lagi ke masjid seberang. Oh kita mau ikut solat juga. Antum ikut lagi solat sana. Boleh. Subhanallah. Syahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali yang sebatas yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini keterangannya para hadirin rahmatullah azza wa jalla, poin pentingnya apa? Kalau Nabi yang paling hebat, Rasul yang paling mulia tidak bisa memberikan dirinya manfaat dan tidak bisa menolak dari dirinya mudarat saat dia hidup. Kira-kira setelah mati bisa enggak? Runtuh syubhat yang menjadikan Nabi sebagai wasitahnya, perantaranya. Waktu hidup saja Nabi enggak bisa untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita orang lain setelah mati lagi? Baik. Cuma memang yang akan bisa menerima dalil ini ashabul uqul, orang yang sehat akalnya. Orang yang ittiba kepada Rasul. Sebagaimana penjelasannya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, semakin jauh manusia dari ittiba'ur Rasul, semakin rusak akalnya. Maka yang paling sehat akalnya orang yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat. Dan ini lebih hebat lagi nih. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka mayyitun
wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau meninggal dunia. Manusia juga yang lainnya ya meninggal dunia. Di dunia ini para hadirin hanya satu yang belum mati dari orang dahulu kala. Bang Riki, siapa yang belum mati? Dari orang dahulu. Nabi Isa, hanya dia tok yang belum mati. Idris diangkat di langit, mati di langit. Nabi Adam sudah jelas keterangannya, meninggalnya hari Jumat. Yang lain semuanya pada mati. Oh katanya Nabi Khidir masih hidup. Enggak ada tuh. Hanya satu tok. Itu pun nanti turun. Setelah turun pun mati pula. Disolati oleh kaum mukminin. Waktu diangkat umurnya 33 tahun. Turun digenapkan menjadi 40 lalu wafat beliau. Maka apa kata para ulama kita? Imam Az-Zahabi mengatakan apa? Sahabat yang terakhir mati itu Nabi Isa. Kok bisa dia sahabat? Lo kan bertemu dengan Nabi waktu Isra Mi'raj. Makanya sempat juga berpikir saya, gimana ya? Oh, waktu Isra Mi'raj. Dan tentu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para anbiya saling mengimani satu dengan yang lainnya. Dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang terakhir mati siapa? Nabi Isa, dan belum mati. Ya Allah. Maka lihat, orang bertemu dengan zamannya itu hidupnya mulia. Kenapa? Yaksirus salib, salib semua dihancurkan. Wa yaqtulul khinzir, babi semua dibunuh. Wa yadha'ul jizyah, tidak ada lagi istilahnya tetap di atas agama kafir bayar upeti, enggak ada. Imma Islam wa imma diperangi. 7 tahun akan memerintah. Dunia ini akan damai. Dunia ini akan aman. 1 buah delima bisa dimakan oleh 1 kampung. Jumbo. Kulit buah delima yang bisa dimakan oleh 1 kampung itu bisa kita pakai buat tenda. Saking besarnya. Kenapa? Karena bumi itu kembali ke keasliannya. Semuanya akan jadi barokah. Nah, di sini dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau mati. Semua manusia juga mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian kelak pada hari kiamat akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. 2 ayat ini menjelaskan kepada kita. Allah firmankan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad engkau wafat. Engkau mati. Manusia juga mau mati. Tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kemudian nanti hari kiamat kita akan kumpul. Di sana kita akan bersengketa. Apa yang akan kita persengketakan? Tentang tauhid dan syirik. Yang nyembah akan ribut dengan yang disembah. Yang disembah berlepas diri dari tukang sembah. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika berlepas pengikut dari yang diikuti dan mereka melihat azab di sana, wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala sebab. Sampai Nabi mengatakan, kullu sababin wa nasabin inqata' illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab terputus kecuali sebabku dan nasabku. Maka ma'asyarul hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para nabi tidak ada yang tidak kena kematian. Lihat, saking dahsyatnya
Fitnah para jamaah bisa membuat orang alim itu pangling. Baik, siapa yang paling alim setelah Rasulullah? Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Bukankah Umar tidak percaya, sempat tidak percaya kalau Nabi mati? Iya. Padahal Umar hafal Quran? Iya. Dia hafal ayat mengatakan afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jikalau dia meninggal dunia Muhammad itu atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang? Sampai dikatakan oleh Umar, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Disinilah dia bagaimana pentingnya keilmuan, di samping itu sikap al-waqar, ketenangan. Abu Bakar mencium kening Nabi mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau hidup dalam keadaan mulia, wafat pun engkau dalam keadaan mulia ya Rasulullah. Di sanalah Abu Bakar menasihati para sahabat, di antaranya Umar. Di sana Abu Bakar mengucapkan kalimat yang terkenal, man kana ya'budullaha alladhi fis sama' atau man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah yang di atas langit, yang maha hidup, maka dia itu maha hidup dan tidak akan mati. Hayyul la yamut. Lalu dibacakan ayat afa immata au qutilan qalabtum. Di sana langsung Umar tersungkur lemah. Di sana diyakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka lihat, ketika terjadi paceklik kekeringan, dipanggil pamannya Nabi. Apa katanya? Allahumma inna kunna natawassalu binabiyika. Ya Allah, semasa hidup nabimu kami menggunakan doanya untuk meminta kepadamu. Wa inna, dan sekarang natawassalu bi'ammi nabika, kami meminta dengan doa paman nabimu, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Abbas, bangun, mintakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi sudah meninggal dunia. Padahal ukurannya mereka yang paling dekat dengan Nabi, segi zaman iya, segi nak hubungan iya, segi rumah juga iya. Apa susahnya Umar menjadi khalifah, tinggal buka saja pintu itu, minta kepada ibunda Aisyah, ibunda Aisyah tolong bukakan pintu kuburnya Nabi, kan selesai. Tapi apa? Mereka adalah orang-orang yang bertauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga di Mekah, coba lihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, ketika dia mencium Hajar Aswad, bayangin para jamaah, di hadapan orang banyak dia ngomong, batu, saya tahu kamu batu. Kamu tidak bisa kasih manfaat dan tidak bisa juga kasih mudarat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak mau cium kamu, katanya. Ini akidah luar biasa nih para jamaah. Kenapa? Karena tadinya mereka nyembah batu loh. Tahu-tahu sekarang nyium batu. Ayo. Maka di sini diambil oleh para ulama kita, hukum asal ibadah itu berhenti pada dalil. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tapi hikmah paling besar ketundukan kita kepada dalil tersebut. Satu dalil lagi, nanti kita sambung lagi insyaallah, baru kita ambil faedahnya. Faedahnya banyak nih, 8 ini. Ya, bisa kita singkat insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan kemudian kita salat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stawu sufufakum. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين كفروا فيعلمون هذا من عند الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, sanggahan terhadap syubhat kesyirikan terhadap para anbiya, orang-orang saleh. Akan kita ambil dalil yang kelima dalam suratul Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Azza wa Jalla Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ayat ini menerangkan kepada kita firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah taufik orang yang ingin Dia berikan hidayah. Seperti Abu Thalib. Karena hidayatul qulub, hidayah urusan hati mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Kita tahu hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Ada hidayatu ad-dalalah, menunjuki kebenaran, kebaikan. Ini para nabi bisa, para ulama juga bisa, para ustadz juga bisa. Yang kedua, hidayatu at-taufiq, hidayah untuk memegang kebenaran tersebut. Nah, ini yang kedua ini mutlak milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla semata. Inilah yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk hati mereka menerima kebenaran itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla semata yang akan memberikan hidayah bagi yang dikehendaki, yang Allah memang Maha tahu orang ini cocok mendapatkan hidayah. Maka urusan hidayah para hadirin tidak ada hubungannya dengan kekerabatan, tidak ada. Bahkan kalau kita melihat ada ungkapannya para ulama kita. Ya. Mereka mengatakan azhadun nas fil alimi, orang yang paling zuhud terhadap orang berilmu, qarabatuhu wa jiranuhu, kerabatnya dan tetangganya. Dan dikatakan ma qarubal khairu min qaumin qad illa zahadu fihi. Semakin dekat kebaikan itu pada suatu kaum, maka dia semakin zuhud, semakin kurang perhatian. Ini dibawakan dalam kitab Ad-Dibaj pada jilid kedua halaman 197 ucapan Abu Bakar Al-Qayrawani yang wafat tahun 333 Hijriyah. Maka itu sebabnya jarang anaknya ulama yang sukses. Lebih banyak muridnya ulama yang sukses. Nah, itu tabiatnya dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling zuhud terhadap orang berilmu itu kerabatnya dan tetangganya. Kita ambil contoh lah, tidak usah jauh, urusan masjid. Ya,
Mana akan lebih rajin, orang yang jauh dari masjid atau tetangga masjid? Yang paling jauh. Kenapa? Kalau dekat dianggap dekat. Sehingga cenderung ringan. Karena ringannya lupa. Itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan ada 2 zikir khaslatani la yuhafidhu alaihima 'abdun mu'min illa adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah seorang mukmin menjaganya melainkan Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Keduanya ini gampang tetapi yang mengamalkannya sedikit. Sahabat heran, ya Rasulullah, kalau gampang sepantasnya yang mengerjakannya banyak, tapi ini gampang yang mengerjakannya sedikit. Mana dia? Zikir selepas salat. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Itu sama seperti berzikirnya kita 150 kali, padahal 30. Dan dalam timbangan seperti 1.500 takarannya di timbangan. Yang kedua, zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah, kalau yang 10-10, setan datang di akhir salat, ingat ini, ingat ini, ingat ini, akhirnya lupa, dia zikir cepat, dia pulang. Adapun sebelum tidur, baru dia lepas kepala, setan mengatakan tidur, tidur, tidur. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, obat kurang tidur dan insomnia itu zikir. Ya, inna syaitan yahduru az-zikir wa majalisuz zikir. Setan itu menghadiri majelis zikir. Kalau kalian mau silahkan coba, katanya. Ketika akan tidur, zikir. Pasti tidak lama tidur. Antum taruh kepala, mulai zikir coba. Insya Allah nggak lama hilang. Mana buktinya juga, hadir di majelis ilmu, baru 10 menit. Ini dia para jamaah. Ya. Jadi Nabi tidak bisa memberikan kerabatnya, orang paling dicintai, hidayah, taufik, karena urusan hati ini dipegang sepenuhnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dari sini para hadirin, kita akan ambil beberapa faedah. Yang pertama, tahqiqu linnafyi al-'am listihqaqi ahadin lil-ibadah siwa Allah azza wa jalla. Dalil-dalil ini menetapkan secara mutlak ibadah tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalil yang 5 ini semuanya para hadirin menetapkan peniadaan secara mutlak ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Fa innal ibadata la tajuzu illa lillah. Ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La limalakin muqarrabin, tidak untuk malaikat terdekat, wala li nabiyyin mursalin, dan tidak pula untuk nabi yang diutus. Nah, ini dalil ini yang menetapkan bahwasanya ibadah kepada selain Allah mutlak tidak ada. Itu hanya untuk Allah. Kepada malaikat paling dekat siapa? Jibril, tidak berhak. Kepada Rasul yang diutus yang paling mulia Nabi Muhammad SAW tidak berhak. Maka di sini apa? Tanbihul a'la 'alal adna. Mengingatkan kita yang paling tinggi saja derajatnya tidak boleh, apalagi yang paling rendah. Ini poin nomor 1 para jamaah. Karena ingat, kita sudah ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka begitu kita ikrarkan kalimat ini, la ilaha illallah,
kita nafikan ibadah itu mutlak selain Allah, tidak ada haknya. Mau malaikat ke, mau nabi ke, apalagi di bawahnya. Di sini tanbihul a'la 'alal adna, mengingatkan yang paling tinggi ya, sekaligus menunjukkan yang paling rendah tidak berhak. Yang paling tinggi tidak berhak, apalagi yang paling rendah dari makhluk yang ada. Faedah nomor 2. Al-anbiya wal mursalun basyarun. Para nabi dan para rasul manusia biasa. Akramahumullah bin nubuwati war risalah. Allah muliakan mereka dengan kenabian dan kerasulan. Fahum abidun min ibadillah, maka mereka itu hamba dari hamba-hamba Allah. Nah, poinnya fal abdu la yu'bad war rusulu la yukadzdzab. Hamba tidak boleh untuk disembah, rasul tidak boleh untuk didustakan. Sekali lagi, poin nomor 2, para nabi, para rasul manusia biasa. Allah muliakan dengan kerasulan dan kenabian. Maka mereka hamba dari hamba-hamba Allah. Hamba tidak berhak untuk diibadahi, rasul tidak boleh untuk didustakan. Nah, ini makna kalimat Abdullah wa Rasuluh. Yang ketiga, amrul ayat ilallah. Urusan mukjizat mutlak kembali kepada Allah. La yaqdiru Rasulullah ala syai'in minha. Para rasul tidak punya kemampuan untuk menampakkannya. Illa ma aqdarahumullah, kecuali yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, urusan mukjizat mutlak kembali kepada siapa? Kepada Allah. Para rasul tidak diberikan kemampuan untuk menampakkan mukjizat, kecuali yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, fa idza kana ar-rusulu la yaqdirun fa min babi aula ghairar rasul. Jikalau para rasul yang didukung oleh Allah tidak mampu, apalagi selain rasul yang tidak ada dukungan. Ingat loh, yang bisa langsung komunikasi dengan Allah siapa? Para rasul kan? Para nabi. Mereka bisa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun demikian. Nah, kalau mereka saja tidak bisa mengeluarkan mukjizat itu semaunya, apalagi yang dikatakan orang yang punya karomah, mau dinampakkan di hadapan manusia, maka ini sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang mustahil. Mukjizat lo kelasnya para jemaah. Coba lihat. Ketika para kafir Quraisy minta kepada Nabi Muhammad supaya bulan dipecah, kami akan beriman apabila engkau bisa memecah bulan. Dia berdoa kepada Allah. Allah katakan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah pecah. Ternyata insyiqaqul qamar, al-qamar, pecahnya bulan itu mukjizat. Nabi minta dulu kepada Allah, baru terjadi. Baik. Poin yang keempat. An-Nabiyul Karim la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Nabi yang paling mulia tidak bisa memberikan dirinya manfaat
dan tidak bisa juga menolak dari dirinya kemalangan. Illa ma aqdarahu Allahu alaih, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan. Wa yamassuhumus su', para nabi tertimpa kemalangan. Wala ya'lamul ghaib, tidak ada juga para nabi mengetahui yang gaib. Fa kaifa yuta'allaqu bihi min dunillah, maka bagaimana mungkin manusia akan bersandar kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita nabi yang paling mulia. Dia tidak bisa memberi dirinya manfaat, tidak bisa juga menolak dari dirinya kemalangan, kecuali yang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tertimpa kemalangan. Nabi kita sakit apa tidak? Sakit. Nabi kita pernah jatuh apa tidak? Pernah. Pernah babak belur? Pernah. Pernah istrinya kehilangan? Pernah. Nabi tidak tahu di mana tempatnya? Tidak tahu di mana tempatnya. Semuanya ini membuktikan kepada kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla, tidak ada jalan kita untuk bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia Rasul yang paling mulia. Ini saat dia hidup, apalagi setelah dia meninggal dunia. Untuk dirinya saja tidak, apalagi untuk orang lain. Poin berikutnya, annal anbiya yamutuna kasairil bashar, para nabi itu bisa meninggal dunia seperti nabi-nabi yang lain, seperti manusia-manusia yang lain. Sekali lagi, para nabi meninggal dunia seperti manusia yang lain dan nabi-nabi yang lain. Fa kaifa yuta'allaqu bihim min dunil hayy alladzi la yamut, maka bagaimana manusia akan bergantung kepada mereka yang mati, tidak bergantung kepada yang maha hidup? Bagaimana kita akan bergantung kepada mereka? Mereka mati. Wa anna hayatal anbiya fil barzakh, dan kehidupan nabi di alam barzakh hayatun khassah, itu kehidupan khusus. Laisa min jinsi hayatil hayy minnal yaum, tidak sama seperti kehidupan kita di dunia. Tidak sama. Wa anna dafnahu dalun ala mauti, dia dikebumikan, ini bukti dia mati benar. Ya, seandai kata dia hidup, maka tidak cocok untuk dimatikan dan dikebumikan. Namanya orang hidup, boleh kita matikan pada jam? Boleh kita kebumikan? Enggak boleh. Maka ini menunjukkan hidup barzakh berbeda dengan hidup dunia. Jadi sekali lagi poin ini, para nabi itu semuanya mati seperti manusia biasa. Nah, bagaimana kita akan bergantung kepada orang mati? Loh, dia hidup dalam barzakh. Betul, hidup barzakh tidak sama dengan kehidupan dunia. Andai kata sama dengan kehidupan dunia, maka enggak boleh kita memakamkan mereka. Sementara Nabi Muhammad dimakamkan apa tidak? Dimakamkan. Karena kalau dimakamkan berarti menafikan kematiannya. Poin terakhir, Rasulullah la yamliku hidayatal qulub. Rasulullah tidak memiliki petunjuk untuk menunjuki hati seseorang kepada jalan yang benar. Ma'asyiddati hirsihi ala ihda'il mad'u, padahal beliau sangat semangat memberikan orang petunjuk. Jadi Nabi kita SAW tidak bisa memberikan hati orang petunjuk kepada kebenaran, padahal beliau orang yang paling giat menunjuki orang kepada kebenaran. Wala huwa alimun biman yahtadi,
Nabi juga tidak tahu siapa yang layak dapat petunjuk. Nabi nggak tahu siapa yang layak dapat petunjuk. Fakaifa yuta'allaqu bihi min dunillah. Bagaimana mungkin kita akan bergantung kepadanya selain Allah? Wa idza lam yaqdir 'alaiha wa huwa hayy. Jikalau waktu hidup Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai, fa kaifa yamlikuha li ahadin wa qad tawaffahu Allah. Bagaimana Nabi mungkin memberikan orang petunjuk setelah Nabi mati? Ayo, siapa paling dicintai? Pamannya. Sampai ujung kehidupannya dia katakan, "Hai pamanku, ucapkan apa? La ilaha illallah." Nerima? Tidak nerima. Ini menunjukkan Nabi nggak bisa ngasih hati mereka petunjuk. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan Nabi nggak tahu siapa yang cocok dapat petunjuk. Kok bisa para jamaah orang terdekat tidak dapat, Salman yang dari Persia dapat? Ayo. Kok bisa Suhaib dari Roma dapat? Kok bisa Bilal dari Ethiopia dapat? Tapi orang yang di rumahnya yang membelanya tidak dapat. Maka urusan hidayah bukan KKN. Mutlak itu kembali kepada kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau Nabi waktu hidup tidak bisa berbuat, apalagi setelah beliau meninggal dunia. Maka kadang-kadang datang orang ya kepada Nabi SAW setelah wafat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini cucuku ini belum dapat hidayah, tolong kasih dia hidayah." Nah waktu hidup aja Nabi nggak bisa ngasih hidayah, apalagi setelah Nabi mati. Ya, jadi sia-sia laporannya di hadapan Nabi setelah wafat. Yang benar itu laporkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia poin-poin yang bisa kita ambil. Saya ringkas saja. InsyaAllah part kedua nanti kita ambil sanggahan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada berapa pertanyaan? Silahkan ada yang bertanya dulu. Tafadhal. Taib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebagaimana dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah pada jilid ketiga halaman 864, Ibnul Qayyim mengatakan, wa kullama kana ar-rajulu 'anir rasuli ab'ad kana aqluhu aqal wa afsad. Seorang semakin jauh dari Rasul, akalnya semakin kurang dan semakin rusak. Fa akmalun nasi uqulan atba'ur rusul. Manusia yang paling sempurna akalnya pengikut para rasul. Wa afsaduhum uqulan, orang yang paling rusak akalnya al-mu'rid anhum wa amma ja'u bihi, yang berpaling dari mengikuti Rasul dan berpaling dari apa yang dibawakan oleh Rasul. Walihada, kata beliau, oleh karena itu, kan ahlus sunnati wal hadithi aqalal ummah. Ahlus sunnah dan pengikut hadis umat yang paling berakal. Wahum fit tawaifi kas sahabati fin nas. Mereka ahlus sunnah di tengah kelompok-kelompok yang ada bagaikan sahabat di tengah seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah selalu mengaitkan orang-orang berpikir itu dengan orang yang beriman. Selalu dikaitkan dalam Al-Quran. Orang yang berpikir, orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Contoh kita ambil di dalam suratu Al-Mulk. Apa kata orang-orang kafir nanti ketika di kiamat? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami di dunia pasang telinga, au naqilu, pasang otak kami, niscaya kami tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Lalu Allah juga menyebutkan, ya, summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Sum tu
tuli. Bisu. Bisu, tuli. Buta. Mereka tidak berakal. Kenapa? Karena akal tidak dipakai untuk merenungi ayat itu. Padahal Allah selalu mengaitkan, ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di sana ada ayat bagi kaum yang berfikir. Maka akal sehat itu tidak akan bertentangan dengan dalil, karena akal itu digunakan memahami dalil. Yang tidak tepat itu akal dipakai menghukum dalil. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Atau sudah habis nih? Baik, di sini ada pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara hijrah dari kekufuran dan kesyirikan? Apa yang pertama harus dilakukan saat hijrah menjadi lebih baik dari kekufuran kepada kesyirikan? Yang pertama adalah belajar akidah ini dengan benar. Kenapa? Kalau sudah hijrah, kalau tidak belajar tauhid, bahaya. Ambil hadis Nabi SAW, Abu Waqid Al-Laythi. Beliau mengatakan, ya, ketika dia berangkat berperang bersama Nabi ke Hunain. Kharajna ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin famararna bi sidratin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yunawwituna biha aslihatahum yuqalu lahu dzat anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzat anwat kama lahum dzat anwat. Qala Allahu akbar innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadihi laqad qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Abu Waqid mengatakan, kami keluar menuju Hunain dan kami baru saja masuk Islam. Lalu kami melewati orang-orang musyrikin yang menggantungkan senjatanya di pohon bidara, namanya Dzatu Anwat, tempat menggantungkan senjata supaya senjatanya sakti dan hebat. Lalu kami pun melewati satu pohon bidara. Kami berkata, ya Rasulullah, tolong buatkan kita tempat menggantung senjata seperti mereka punya tempat menggantung senjata. Langsung Nabi bertakbir kaget. Sungguh apa yang kalian ucapkan persis seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Langsung Nabi mengatakan, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Di sini apa salah satu faedah hadis ini? Orang yang baru selesai dari kekafiran tidak menutup kemungkinan masih sisa-sisa kekafirannya. Maka yang baru tobat jangan langsung ceramah. Belajar dulu. Ya, belajar dulu. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan akan masih tersisa. Maka mesti takhliyah dulu, bersihkan dulu, baru tazkiyah, baru diisi. Tasfiyah dulu, baru tazkiyah, tarbiyah. Tasfiyah dulu, baru tarbiyah. Kosongkan dulu, baru diisi. Bersihkan dulu, baru diisi. Barulah bisa murni yang akan kita terima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Ya Ustaz, apa hukum mengucapkan kalimat syirik terlintas dalam hati dan pikiran? Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum. Allah memaafkan apa yang terbetik di dalam hati-hati umatku selama dia belum berbicara dan belum berbuat. Maka seperti itu Allah Azza wa Jalla akan maafkan. Dan kalau kita khawatir mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, berarti kita masih punya iman. Dzaka sharihul iman, kata Nabi SAW. Oh, berarti engkau masih punya iman. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Fadhal. Nah. Bagaimana membacanya? Baik. Bacaan sholat itu kapanpun tetap tartil.
Kenapa makna tartil? I'ta'ul huruf haqqah, memberikan huruf itu haknya masing-masing. Minal mudud, matnya kah, gunnahnya kah, syaddahnya kah. Ini maknanya warattilil Qur'ana tartila. Hanya saja tartil ini ada ucapannya hadar, lebih cepat, ada yang ucapannya memang mujawwad, lambat. Sahabat yang mulia atau Nabi Umar radhiyallahu anhu ketika menghidupkan tarawih satu imam, kalau yang cepat bacanya disuruh satu rakaat itu 50 ayat. Kalau yang lambat bacanya disuruh 30 ayat. Di kapanpun tetap. Hanya saja beda kalau kita berdalil dengan kita membaca Al-Quran secara khusus. Contoh, tadi kan kita menyebut dalil, jadi nggak perlu kita pakai tajwid. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak perlu, kenapa? Konteksnya istidlal, membawakan dalil. Beda konteksnya kalau kita tilawah. Kalau tilawah mesti diberikan segala sesuatu itu hak-haknya. Demikian juga sebaliknya, kalau baca hadis tidak perlu pakai tajwid. Karena dia bukan Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Sekira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nanti kita sambung lagi tanggal 25 bulan depan. Insyaallah. Mudah-mudahan antum tetap sehat dan semangat. Ya, ingat belajar tauhid, belajar ilmu yang paling tinggi. Ya, kalau orang kastanya kasta nomor satu a'laha, kata Nabi, yang paling tinggi la ilaha illallah. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Allah maafkan dosa-dosa kita semua. Kedua orang tua kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga kita dari segala bahaya dan mudarat dan kemalangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.